teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kita. HSGN mengundang Anda semua untuk mengikuti kebaktian kita di sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan tubuh jiwa rohani kita untuk menerima firman Tuhan dan mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami berdoa supaya hati kami, pikiran kami mengarah kepada Engkau Tuhan. Dan pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah hidup kami berikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Bapa, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan inilah doa kami Bapa, seruan hati kami Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah kita mengarahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia Allah yang baik, yang layak dipuji. Berpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan.
Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpuji Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Yesus.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Kami bersyukur Tuhan kalau di sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Tidak peduli Tuhan melalui online ini ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu dulu sekarang dan sampai selama-lamanya itu sama ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Bapa. Pada sore hari ini ya Bapa, Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah para pemuda Tuhan di tempat ini Tuhan yang mendengarkan saat ini ya Bapa, boleh memberikan waktu, boleh memberikan hidup kami Tuhan untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita siapkan tubuh jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online HSG Youth Service. Ini adalah kesempatan yang luar biasa kita boleh beribadah sore hari ini ya. Walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara online, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh datang menghampiri Dia, datang menerima berkat-berkat Tuhan yang disiapkan buat kita sore hari ini. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 39. Ya, Mazmur pasal 39. Judul pasalnya adalah doa minta tolong. Ya, doa minta tolong. Siapkan Alkitab teman-teman di rumah, kita akan bersama-sama membaca satu pasal dari Mazmur ini untuk kemudian kita merenungkan beberapa bagian yang ingin saya bagikan sore hari ini. Oke, Mazmur pasal 39 untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku semakin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanya bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Puji Tuhan,
seberapa jauh apa yang sudah kita baca pada sore hari ini di dalam Mazmur ini, kita melihat bagaimana Daud pada kesempatan dia menulis Mazmur 39 ini, dia menulis dengan satu, kalau saya bilang, kondisi hati yang sedang galau, ya, sedang galau. Makanya kalau kita memperhatikan ada banyak ayat di dalam Mazmur pasal 39 ini menunjukkan kegundahan hati Daud, ya. Kalau kita melihat balik di dalam satu pasal sebelumnya, Mazmur pasal 38, kita melihat bahwa Daud pada saat itu, di mana diperkirakan waktu penulisan Mazmur pasal 38 dan Mazmur pasal 39 ini di dalam rentang waktu yang kurang lebih sama, kita melihat bahwa di dalam Mazmur 38, Daud sedang ada di dalam kondisi sakit, ya, sedang ada dalam kondisi sakit, dan banyak para ahli Alkitab memperkirakan bahwa sakitnya Daud yang ditulis di dalam Mazmur 38 ini adalah sakit yang merupakan akibat dari dosa pelanggaran yang dikerjakan oleh Daud, ya, dosa pelanggaran yang dikerjakan oleh Daud. Diperkirakan bahwa para ahli Alkitab menafsirkan, menjelaskan bahwa kurang lebih ini adalah setelah Daud mendapatkan teguran dari Nabi Nathan untuk kesalahan perzinahannya dengan istri Uria. Ya, Daud rupanya mendapatkan sakit yang cukup serius sehingga dalam pasal 38 doanya cukup panjang untuk menyampaikan permohonan Daud untuk disembuhkan. Ya, dan di dalam Mazmur 39 ini di ayat-ayat pertama kita melihat bagaimana kegundahan Daud, bahwa dia berusaha untuk menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa, ya, tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi adalah bahwa dia justru ketika dia mau untuk tidak berdosa, ketika dia rindu untuk tidak berdosa, justru dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia rindukan, atau dengan kata lain justru dia malahan hidup atau jatuh ke dalam dosa. Ya, itu di bagian awal dari Mazmur pasal 39 ini. Tetapi ada satu hal yang membuat Daud menjadi satu titik balik di dalam kehidupan Daud, adalah ketika dia mengalami sakit penyakit ini, ya, dia rupanya sakitnya sangat serius sehingga Daud merasakan bagaimana satu pengalaman yang bisa dikatakan dalam ilmu kesehatan atau ilmu psikologi dikatakan NDE, near death experience, atau pengalaman di mana pengalaman kehidupan di mana seseorang mengalami satu kondisi di mana dia merasakan seperti hampir mati. Near death experience. Ya. Daud rupanya mengalami itu sehingga di dalam ayat yang kelima dia sudah menyampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dikatakan sesungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Ya. Daud akhirnya menyadari ketika dia mengalami sakit penyakit, ketika dia mengalami kondisi yang sulit di dalam kehidupannya, bahwa kehidupannya itu singkat dan dapat berlalu kapan saja. Ya, kondisi saat ini juga kurang lebih sama bagi kita semua. Ada berada dalam kondisi pandemi dalam masa kurang lebih 1 tahun terakhir di Indonesia ini, membuat kita juga ada di dalam situasi dan kondisi yang kapan saja kita bisa berhadapan dengan maut. Ya, akhir-akhir ini kita melihat ada banyak orang-orang di sekitar kita yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, dan orangnya adalah orang-orang yang tidak kita sangkakan, tidak kita perkirakan bahwa yang bersangkutan, orang tersebut adalah orang-orang yang akan meninggal dalam waktu dekat. Kalau dia memiliki satu penyakit yang berat atau sudah mengalami sakit penyakit dalam waktu yang lama dan kemudian orang itu meninggal, rasanya kita tidak terlalu kaget, karena
kita sudah memperkirakan atau kita sudah melihat bahwa dia sudah mengalami sakit penyakit yang cukup serius, sakit penyakit yang berat atau sakit penyakit yang sudah lama, sehingga waktu saat dia meninggal, oh ya itu karena sakit penyakitnya, ya, atau karena gaya hidupnya yang ceroboh, gaya hidupnya yang tidak berhati-hati dengan asupan makanan, dengan hal yang lain, itu membuat juga ada beberapa orang, oh ya nggak aneh kalau dia meninggal karena gaya hidupnya seperti itu, ya. Tetapi terakhir-terakhir ini orang-orang yang meninggal, terutama beberapa hamba Tuhan di kalangan gereja kita, gereja Pantai Kosta di Indonesia, adalah orang-orang yang tidak kita sangka-sangkakan akan meninggal dunia dalam waktu yang cepat. Ya, beberapa waktu yang lalu ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak kita perkirakan, tidak kita sangkakan, dan kemudian meninggal dunia dengan tiba-tiba. Ada yang karena COVID-19, ada yang karena penyakit-penyakit yang lain, ada karena hal-hal yang lain, tapi rasanya tidak kita sangkakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan meninggal dalam waktu yang dekat. Tapi itulah kehidupan manusia seperti yang Daud sampaikan di ayat pasal 5 dan 6 tadi, bahwa hidup kita hanya beberapa telempap saja. Ayat yang ke-6 katakan, telempap itu ukuran kurang lebih 1 jengkal, dari ujung jari yang jempol ke ujung jari kelingking. Ini telempap. Daud menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia sependek ini. Dan dari sini, dari pengertian Daud, dari pengalaman Daud mengalami satu situasi dan kondisi yang tadi saya sampaikan, masuk ke dalam kategori near death experience, ya, pengalaman hampir meninggal dunia atau pengalaman hampir mati, membawa Daud ke dalam satu persepsi, satu cara pandang yang berbeda bagi dia memandang hidupnya. Ini seringkali terjadi di dalam orang-orang yang mengalami NDE tadi, ya. Satu yang dicatat, ada satu orang yang bernama John Connally. John Connally ini adalah gubernur Texas pada saat Presiden Amerika John F. Kennedy ditembak oleh seseorang sampai mati di Texas. Itu terjadi tahun 1963. Ya, terjadi tahun 1963. Waktu itu John F. Kennedy atau JFK adalah Presiden Amerika yang sedang menjabat, dan dia hampir mengakhiri masa jabatannya, dan dia merasa, atau dia waktu itu feel bahwa dia akan maju lagi untuk periode yang kedua, dan dia merasa bahwa dia punya kekuatan yang cukup, audiens yang cukup untuk dia memenangkan periode kedua untuk menjadi Presiden Amerika pada saat itu. Jadi waktu itu JFK sedang berkeliling Amerika untuk melaksanakan campaign, melaksanakan kampanye, ya, kampanye untuk periode keduanya dia sebagai presiden. Dan satu waktu dia kampanye di Texas, ya, di Texas, yaitu di satu kota yang namanya Dallas, ya, namanya Dallas. Kalau teman-teman pernah nanti satu saat diberikan kesempatan untuk ke Dallas, Texas, saya ke sana 2 tahun yang lalu, ada satu tugu memorial yang besar di situ, JFK Memorial. Itu adalah untuk mengenang peristiwa di mana JFK meninggal di Dallas, Texas pada saat itu. Kejadiannya adalah waktu itu dia campaign, dia parade dengan mobil terbuka, dia duduk, dia berdiri bersama istrinya, kemudian di belakangnya ada John Connally yang merupakan gubernur Texas saat itu menyertai, dan waktu melintasi satu jalan raya di Dallas, Texas itu, di kota Dallas di Texas itu, ada satu penembak yang kemudian meledakkan tembakannya, dan tembakannya itu mengenai dada JFK, kemudian pelurunya sampai menembus ke belakang, dan kemudian mengenai istri dari JFK. Kemudian juga ada tembakan kedua, dan untuk tembakan kedua ini dia kena gubernur Texas itu, John Connally. Walaupun kenanya hanya tangan, bukan bagian yang serius, ya. Tetapi di dalam sebuah wawancara, Connally mengatakan bahwa saat ada waktu tertembak itu, ya, dia melihat JFK di depannya tertembak, kemudian dia juga bersama istrinya, kemudian dia juga tertembak, ya. Dia mengalami apa yang tadi saya sampaikan, situasi NDE untuk dia, near death experience, pengalaman hampir meninggal dunia buat dia. Dia merasa bahwa dia kena tembak dan dia akan meninggal dunia. Karena dia melihat JFK di depannya dia juga terkulai dan kemudian tidak tertolong.
akhirnya meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan ketika John Connelly mengalami itu dan kemudian ternyata dia bisa selamat setelah peristiwa itu, dia kemudian dalam satu wawancara mengatakan dia dan istrinya kemudian menyadari ada satu persepsi yang berubah setelah dia mengalami NDE tadi. Dia menyadari bahwa betapa menyadari apa yang kemudian menjadi benar-benar penting di dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun dia tidak menyatakan secara spesifik hal itu apa, tapi dia mengatakan bahwa dia menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka, dan kami berusaha untuk tidak lagi melakukan hal yang sia-sia atau melakukan sesuatu yang tidak berarti dalam hidup, karena dia menyadari bahwa hidupnya, nyawanya bisa berlalu kapan saja. Dia masih diluputkan di dalam peristiwa penembakan itu, tapi bisa saja sebetulnya bahwa dalam penembakan itu juga nyawanya hilang dengan tiba-tiba. Ya. Orang-orang yang mengalami near death experience ini, pengalaman hampir meninggal dunia ini, ya, biasanya kemudian mengalami sebuah perubahan pandangan hidup. Begitupun apa yang terjadi dengan Daud di dalam Mazmur pasal 39 ini. Ya, Mazmur pasal 39 ini. Dia mulai menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat, seperti yang tadi disampaikan di pasal 5 dan pasal ke-6. Kemudian dia mulai merubah cara pandangnya, ya, dia mulai merubah apa yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Ya. Untuk itu teman-teman, mari kita belajar dari Daud supaya jangan sampai kita harus mengalami dulu NDE, ya, pengalaman yang hampir menghilangkan nyawa kita, baru kemudian kita menyadari, ya. Walaupun pada saat-saat ini sekali lagi saya nyampaikan bahwa faktor untuk kita kehilangan nyawa kita dengan tiba-tiba itu sangat banyak, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Ya, kita bisa terpapar virus, kemudian tanpa kita ketahui, dan dalam waktu yang singkat ternyata juga tidak bisa berkembang antibodinya, tidak bisa tertolong. Ada banyak sekali orang yang lewat seperti itu. Jadi kematian itu seolah-olah sangat dekat dengan kita pada saat ini dan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Untuk itu marilah kita belajar dari Daud sore hari ini untuk kita bisa melihat apa yang harusnya kita lakukan. Ya. Yang pertama, Daud kemudian menyadari bahwa sekalipun dia seorang raja yang besar, punya kekuasaan yang besar, punya harta yang banyak, punya pasukan yang banyak, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam menghadapi kematian. Untuk itu di ayat yang pasal yang ke-6 dia mengatakan pernyataan yang luar biasa, kepadamulah aku berharap. Kepadamulah aku berharap. Daud kemudian menyadari bahwa di tengah-tengah kekuasaannya, di tengah-tengah kekuatan yang besar yang dia miliki, sesungguhnya itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga dia menyatakan, Daud mengatakan, kepadamulah aku berharap. Dalam ayat lain di dalam firman Tuhan dikatakan adalah pengharapan adalah sau. Ya, Pendeta Yosua menyampaikan juga dalam firman Tuhan Sabtu yang lalu, bahwa pengharapan itu adalah sau. Sau itu apa? Sau itu adalah tali yang kemudian diikatkan kepada jangkar, tali yang besar diikatkan kepada jangkar. Jangkar itu kemudian adalah digunakan di perahu atau di kapal besar untuk kemudian dilepaskan di laut sampai ke dasar laut. Dia jangkar itu untuk menahan kapal itu supaya tidak terbawa arus, menahan kapal itu supaya tidak terombang-ambing ketika dia kapalnya parkir di pantai. Dan ketika dikatakan pengharapan adalah sau, dan Daud mengatakan kepadamulah aku berharap, di sini kita bisa kemudian melihat perspektif Daud bahwa bukan kepada kekuasaanku sebagai raja, bukan kepada kekuatanku dengan pasukan yang begitu besar, bukan kepada hartaku yang begitu banyak aku bisa berharap, tapi hanya kepada Tuhan dia bisa menyandarkan hidupnya. Dia bisa mengikatkan hidupnya sehingga dia tidak hanyut oleh arus dunia, sehingga dia tidak terombang-ambingkan oleh gelombang. Kemudian di ayat 9 Daud menyatakan hal yang kedua, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku.
Tadi saya sampaikan di awal bahwa di pasal 38 Daud berdoa ketika dia sakit, dan diperkirakan oleh para ahli Alkitab menafsirkan bahwa sakitnya Daud saat ini adalah berhubungan dengan dosa-dosanya dia, sehingga Daud merasakan bahwa pelanggarankulah, dosakulah yang menyebabkan penderitaan di dalam hidupku. Untuk itu Daud menyampaikan kepada Tuhan satu permohonan, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, supaya penderitaan, supaya kesusahan, supaya kesakitan yang dia alami karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa-dosanya itu tidak lagi ada menjadi bagian dari hidup Daud. Berharap kepada Tuhan, memohon Tuhan melepaskan segala pelanggaran kita. Ya, kenapa perlu untuk memohon kepada Tuhan melepaskan segala pelanggaran kita? Karena ada ayat 10 menyatakan, sebab engkau sendirilah yang bertindak, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sungguhnya setiap manusia adalah kesisian belaka. Daud menyadari dengan segala kesakitannya, dengan segala penderitaannya karena penyakit itu, bahwa hajaran Tuhan, bahwa hukuman Tuhan karena kesalahan-kesalahannya itu sesungguhnya tidak dapat kita tanggung, dan itu membuat penderitaan yang sangat besar. Untuk itu Daud katakan, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Atau dengan kata lain Daud menyatakan, lepaskanlah aku dari segala penderitaan karena dosa-dosaku ini. Aku tidak mau berbuat dosa lagi supaya aku tidak menderita karena dosa. Ya, menderita yang karena akibat atau konsekuensi dari dosa. Ya. Dari sini kita kemudian melihat bahwa Daud sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, di ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Di akhir dari Mazmur pasal 39 ini, sekali lagi Daud menyatakan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Daud menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Daud bahkan memohon supaya Tuhan mendengar seruannya, Tuhan menjawab setiap doanya, dan Daud menyadari bahwa dikatakan sebab aku menumpang padamu. Ya, aku menumpang padamu. Daud sekali lagi menyatakan dengan segala kerendahan hati bahwa dia perlu Tuhan. Dia perlu Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupannya, terlebih di dalam segala kondisi situasi sulit yang dia hadapi. Dia perlu Tuhan. Ya, dia perlu Tuhan mendengar, dia perlu Tuhan menolong, dan dia tahu bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Teman-teman, Daud menyatakan ini semua, menyatakan penyerahannya kepada Tuhan setelah dia mengalami yang tadi saya sampaikan, NDE, Near Death Experience. Situasi dan kondisi yang membuat dia seolah-olah hampir mati. Kita bisa belajar dari Daud. Jangan sampai kita harus mengalami sendiri near death experience tadi, pengalaman hampir mati tadi. Karena dosa kemudian kita harus sakit, kemudian kita harus menderita sampai hampir mati, baru kita menyadari. Jangan, teman-teman. Tapi saat ini kita bisa melihat dari pengalaman Daud, kita bisa belajar dari pengalaman Daud, dan kita bisa belajar dari apa yang sudah Daud lakukan untuk kemudian kita terapkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita saat ini. Berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan melepaskan kita dari segala pelanggaran kita, ya, menyerahkan kehidupan kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita serahkan, kita ini manusia berdosa, kecenderungan kita berbuat dosa, kita serahkan kepada Tuhan untuk melepaskan semua pelanggaran kita, dan kemudian nyatakan di hadapan Tuhan,
angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan bahwa aku perlu Tuhan. Seperti yang di ayat 13 tadi, aku perlu Tuhan mendengar, aku perlu Tuhan bertindak, aku perlu Tuhan untuk kehidupanku yang kugantungkan kepadamu. Aku menumpang padamu Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan yang sama seperti Daud, seperti apa yang sudah Daud lakukan, kita bisa beruntung bahwa kita tidak perlu mengalami NDI untuk kita berubah. Tapi kita cukup belajar dari apa yang Daud alami dan kita lakukan hal yang sama. Kita ambil manfaatnya dari situ dan kita akan menikmati apa yang kemudian Daud nikmati setelah dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya. Kalau teman-teman baca Mazmur 40, itu adalah isi syukur dan doa Daud atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, mengubah seluruh kehidupannya setelah Daud menyadari segala dosa dan pelanggarannya, dan kemudian Daud menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Sore hari ini, apa yang menjadi wrap up kita, apa yang menjadi kesimpulan kita adalah nggak peduli situasi dan kondisi yang sedang teman-teman hadapi sore hari ini, seperti yang saya hadapi pada saat ini, Tuhan ada dan Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kita bisa menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu serahkan, seperti Daud lakukan, serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang dimana kita menyerahkan kehidupan kita adalah Tuhan yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kehidupan kita di dalam setiap situasi dan kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan sudah boleh mendapatkan kembali berkat dari firman Tuhan, sudah mendapatkan kembali berkat dari pengalaman kehidupan Daud yang luar biasa. Kami percaya bahwa ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mengalami pemulihan seperti Daud dipulihkan dari segala penderitaannya, dari segala sakit penyakitnya Tuhan, tanpa kami harus mengalami situasi atau kondisi yang sama seperti Daud. Ya, ini kesempatan yang luar biasa buat kami untuk berubah. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk mengambil tindakan yang sama seperti Daud, menyerahkan kehidupan kami sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari kiranya Roh Kudus memberikan kami penjelasan lebih jauh terhadap firman yang sudah kami dengar sore hari ini, dan Roh Kudus juga memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi para pelaku firman, melakukan firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan ada menyertai kami, dan seperti Tuhan memulihkan Daud, Tuhan juga memulihkan kami, setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Kami mau doakan, hamba-Mu mau mendoakan untuk seluruh teman-teman HSGN pada saat ini, di tengah segala situasi dan kondisi mereka, apapun yang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka alami pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami yang berserah, kami yang mengangkat tangan kepada Tuhan, kami yang berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bergerak, Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Seluruh banyak anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Perjumpaan dengan Tuhan mereka alami ketika mereka sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir sore hari ini dimanapun mereka berada karena mereka berhalangan, kiranya Tuhan menolong supaya pada kesempatan yang akan datang mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan, walaupun masih dilaksanakan secara virtual, secara online, tapi kami percaya ada satu persekutuan yang luar biasa yang kami alami dengan Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih belum mau beribadah bersama-sama dengan kami terus mendoakan mereka supaya Tuhan terus melawati hati mereka Tuhan, supaya ketika kami mengundang mereka, ketika kami mengajak mereka Tuhan, mereka boleh membuka hatinya untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Kau melawati setiap situasi dan kondisi anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, yang sedang sakit,
Kiranya Tuhan menyembuhkan, kami percaya ada kesembuhan, ada kuasa dari bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka semua Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam permasalahan, dalam situasi, kondisi yang sulit, dalam pergumulan yang sulit bagi kehidupannya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan pertolongan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.